Halo, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di YouTube Agen JNE Bang Bonjol Karawaci. Perkenalkan, nama saya Sapri Samsudin dan rekan saya. Halo, Sandy. Ya, di sini kita ingin mengulas dulu ya tentang JNE Bang Bonjol. JNE Bang Bonjol itu berdiri pada tahun 2000 dan sudah berganti kepemilikan selama 4 kali. Dari yang pertama itu yang dimiliki adalah dari orang Cina, yang bernama Pak Kris ya. Dan sekarang ini udah kepemilikan yang keempat ya. Dan di sini juga JNE Bang Bonjol pernah mendapatkan penghargaan dengan omset tertinggi ya, yaitu pada tahun 2012. Dan ini adalah bukti piagamnya, bisa dilihat ya. Ya, di sini terdapat juga berbagai macam servis ya. Dari yang pertama itu yang paling murah itu ya yang oke, itu ongkos kirim ekonomis. Yang kedua itu adalah reguler, yaitu adalah servis yang biasa yang standar ya. Dan yang paling terkilat atau cepat itu adalah servis yes, yakin esok sampai. Nah, di JNE sendiri juga dia memiliki berbagai macam penghitungan juga, jadi kayak semacam berat asli dan juga volume. Untuk beratnya sendiri dari JNE sendiri itu dia penghitungannya dari 1,300 itu udah masuknya jadi 1 kilo. Setelah 1,301 masuknya sudah menjadi 2 kilo. Dan juga jangan lupa bila nanti ada kiriman yang memang menggunakan ukuran besar seperti kardus atau apa, kita harus menghitungkan juga untuk diameternya. Jadi antara berat yang ditimbang menggunakan timbangan dan juga berat yang diukur menggunakan meteran, itu kita harus perhitungkan juga mana yang paling besar, itu yang akan menjadi berat acuan atau berat sesungguhnya. Oh iya, sebelumnya juga pengen menjelaskan juga nih, JNE itu apa sih? Itu ialah PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, itu nama PT-nya. Dia itu adalah perusahaan swasta di bidang pengiriman barang, kargo dan logistik yang telah diakui reputasinya di Indonesia dan mancanegara. Jadi JNE itu memang sudah sangat lama ya sebagai jasa pengiriman yang sudah terkenal dari zaman dulu hingga saat ini. Jadi masyarakat juga nggak akan pernah bosan untuk menggunakannya dan juga pasti akan selalu ingat gitu apa sih itu JNE gitu. Dan JNE juga itu telah mendapatkan berbagai macam penghargaan seperti di Adikarya dan POS. Itu terjadi pada tahun 1998 dan 2001. Yang kedua itu dari Satya Lancana Wicca Karya, itu pada tahun 2004 dan 2009. Yang ketiga juga dapat penghargaan dari Super Brand Indonesia, itu terjadi pada tahun 2005. Yang keempat adalah Anugerah Produk Asli Indonesia, itu yang terjadi pada tahun 2008. Yang terakhir itu adalah Western Union Awards, itu atau pertumbuhan transaksi tertinggi ya, pertumbuhan penerimaan tertinggi pada tahun 2010. Nah, anggota resmi dari Asperindo atau yang biasa dikenal Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia, itu juga kita dapat penghargaan dan diakui oleh internasional. Nah, di sini juga kita ingin menjelaskan juga kalau memang di daerah Tangerang Raya ini itu kurang lebih sampai saat ini memiliki 300 cabang agen yang tersebar di seluruh kota Tangerang Raya. Di sini juga kita mempunyai slogan, yaitu Connecting Happiness, yang artinya ialah menjamukan kebahagiaan. Visi dari JNE sendiri itu ialah sebagai perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia. Dan misinya itu ialah memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Nilai-nilai penting yang terdapat di JNE sendiri itu ialah yang pertama adalah jujur, yang kedua itu ialah disiplin, yang ketiga itu adalah tanggung jawab, dan yang keempat itu adalah visioner. Nah, untuk yang tadi sudah saya jelaskan, kalau memang ada berbagai macam servis ya. Untuk yang yakin esok sampai itu dia memang kiriman itu akan sampai di esok hari. Tapi juga untuk di saat keadaan kayak gini, kita juga akan bisa memastikan kalau memang kiriman itu akan sampai dengan esok hari juga gitu. Dan juga memiliki cut off time atau batasan waktu di setiap daerah masing-masing. Jadi kalau kita pengen menginput dengan service yes, itu kita harus punya batasan masing-masing juga untuk penginputannya. Jadi tidak boleh sampai terlewat juga. Dan juga kalau memang nanti tidak sampai esok hari, nanti akan ada berlakunya itu garansi ongkos kirim kembali, yang artinya bila tidak diantarkan dalam waktu 1 hari atau esok sampai.
Nah, untuk yang kedua itu adalah servis reguler yang tadi sudah saya sampaikan. Itu kira-kira layanan estimasinya sekitar 2-4 hari kerja. Area ini melakukan pengantaran mencakup sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga adalah layanan OK atau yang biasa disebut dengan ongkos kirim ekonomis. Ini adalah layanan yang paling murah ya dibandingkan reguler, Tapi untuk di Kota Tangerang sendiri, layanan OK ini tidak terdapat ya, tidak ada ya, karena memang ini masih dalam satu kota. Layanan OK ini tuh berlaku hanya di luar dari Kota Tangerang ataupun kota dari asal kiriman ini sendiri ya. Ini kira-kira mempunyai waktu estimasi itu sekitar 3-7 hari kerja. Ada juga di sini ialah layanan JNTR atau yang disebut dengan JNTR tracking. Nah, layanan ini tuh yang dimaksudkan itu adalah pastinya itu melalui jalur darat ya atau tol laut. Nah, jadinya ini kalau beratnya 1-10 kilo itu harganya tetap flat sama. Contohnya kayak area Jabodetabek, harga per 1-10 kilo itu 25.000. Jadi kalau misalkan untuk kiriman JDR ini untuk kiriman yang manggung, untuk kiriman yang muatan besar. Kalau misalkan dia 5 kilo dan 6 kilo itu harga tetap sama juga. Kecuali kalau dia udah 10 kilo ke atas seperti 11, 12, 13 dan seterusnya, itu harganya berubah secara berbeda-beda gitu. Dan ini saat ini di servis JDR ini berlaku di seluruh wilayah penjualan dan pengantaran nasional. Jadi semuanya itu sudah sampai ke pelosok di Indonesia ya kiriman ini. Di sini ada juga kita kiriman internasional. Cuma memang untuk kiriman ini kita juga harus mempunyai syarat khusus untuk melakukan standar pengiriman seperti form, seperti pengajuan juga dan juga seperti kayak semacam pajak bea cukai juga itu termasuk ya di kiriman internasional ini di berbagai belahan negara di dunia. Selanjutnya juga di sini adalah fitur servisnya ya. Di sini kita untuk lebih memudahkan ternyata memang ada beberapa servis yang kita tidak perlu input ya. Di sini ada juga mode booking. Jadi yang dimaksud dengan JOB atau JNE online booking. Di sini kita tinggal mengetik saja kodenya, itu kita bisa langsung otomatis nanti tertera di sistem. Jadi nggak perlu diinput ulang dari nama pengirim, destinasi ataupun penerimanya ya. Di sini kita tinggal menginput kodenya aja. Nanti dia akan langsung muncul di bawahnya gitu. Jadi nggak perlu lagi diinput dari ulang ya. Itu memang lumayan makan waktu lama juga kalau inputan yang manual ya dibanding kode booking ini. Nah di sini juga ada juga kita kalau untuk mengecek masalah tarif dan resi kita bisa download ya. Nama aplikasinya adalah MyJNE. Itu bisa di-download di aplikasi Play Store dan juga Google Store ya. Nanti dari teman-teman sekalian silahkan di-download sendiri aja supaya bisa mengetahui apa itu beratnya berapa kilo, destinasinya kota berapa, harganya berapa juga, dan juga untuk melacak kiriman ya kira-kira udah sampai mana gitu. Yaudah, oke, sekian dah. Oke, Mas Sapri boleh nanya-nanya nggak? Boleh silakan. Oke, jadi ini di daerah mana Mas Sapri tepatnya? Ini kita terletak di JNE Mengojol di Karawaci ya, di depan Tanah Gocap lebih tepatnya. Di Tangerang ya? Tangerang ya. Oh begitu. Apa namanya? Tadi saya sempat nangkep ya. Iya. Harus ditimbang dulu atau volume gimana tadi? Saya lupa itu. Kalau untuk masalah pengukuran memang di sini kita dibagi menjadi dua macam pengukuran ya. Jadi yang pertama itu adalah dari beratnya. Misalkan berat ini adalah sekitar masih 1 kilo hitungannya ya, paling minimal 1 kilo. Tapi kalau misalkan memang barang tersebut memang berukuran besar seperti kardus, seperti peti atau apa, kita jangan sampai langsung mengukur di beratnya aja. Kita juga harus mengukur melalui volume, di mana itu rumusnya ialah panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000 ya? Ya. Oh begitu. Nah ini misalnya ada contoh nih Mas. Ini ada kardus apa ini? Kardus bekas monitor. Iya. Tapi isinya itu paling cuman setengah kilo. Ini gimana kira-kira? Nah, kalau memang beratnya memang kira-kira memang itu nggak terlalu berat, tapi kalau di saat kita lihat memang ukuran tersebut memang besar ya dibanding. Iya sebesar inilah kira-kira. Sepertinya itu bisa lebih dari 1 kilo karena dari kelihatan dari jauhnya juga udah memiliki itu kayaknya bisa kena volume karena memang makan tempat juga ibaratnya. Oh karena dirasa memakan tempat jadinya kena volume gitu volume, ya. Jadi kena pengukuran melalui volume ya. Meskipun berat yang sebenarnya itu cuma setengah kilo tapi karena ini
sepertinya ukurannya agak besar, makan tempat, jadinya dikenakan berat volume gitu. Berat volume, benar ya. Oh begitu. Pokoknya di JNE sendiri itu dia antara berat asli dan juga berat volume, di mana yang paling besar itu yang akan menjadi acuan atau berat sesungguhnya gitu. Itu customer nggak komplain, Mas? Kalau kayak gitu mungkin kita kembalikan lagi ke customer. Kalau memang mereka nggak bisa mengikuti prosedur dari kita, ya itu udah bukan menjadi tanggung jawab kita ya. Oh, berarti kita sudah mengingatkan. Tapi tetap itu standar dari Standar JNE ya, dari standar JNE JNE seperti itu ya caranya ya. Benar. Oh begitu. Nah ini di JNE Imamojol sendiri ada berapa karyawan Mas seluruhnya Mas? Ya untuk sebelumnya sih ya kurang lebih masih 2 juga sama. Oh masih 2 gitu. Nah ini lagi nunggu customer atau ada nggak customer yang di pick up atau bagaimana gitu? Oh itu pasti ada ya, karena kita juga dari JNE sendiri bukan berarti mengandalkan dari customer yang datang aja gitu untuk mencapai suatu target atau omset ya yang diharapkan. Tapi juga memang ada beberapa strategi yang harus kita maksimalkan juga, yang itu dari customer pick up sendiri ya, dan kita cari juga itu supaya memang untuk menaikkan omset. Dan ini teman saya sendiri yang melakukan pick up gitu. Oh ini dengan Mas siapa ini? Saya Sandy. Oh Mas Sandy. Ya. Mas Sandy yang bertugas buat pick up nanti? Iya. Saya Oh, bertugas yang gitu. buat pick up tiap harinya. Ya bisa sedikit cerita Mas kalau pick up tuh ngapain gitu loh. Terus ya bagaimana lah gitu kan, saya orang awam lah nggak ngerti, pengen tahu tentang JNE itu ekspedisi ngapain aja sih gitu. Kemudian servisnya apa? Tadi kan servis kan udah dikasih tahu ya sama Mas Sapri ya. Iya benar. Nah sekarang kalau masalah pick up tuh apa sih, bisa dijelaskan nggak? Ya kalau pick up itu kita mengambil barang ke toko-toko online shop. Kita ada beberapa toko, ada 10 toko online shop di daerah Tangerang ini yang saya pick up tiap harinya. Oh jadi seluruh customer JNE Imamojol ini ada berapa kira-kira? Ada 50-an. Oh 50-an, Nah, oh begitu. 50-an. Hari ini mau pick up sebanyak kurang lebih 10 toko. 10 online shop ya. 10 toko online shop karena kan masih dalam kondisi lebaran. Oh begitu. Jadi masih 10. Oh jadi belum banyak buka yang semua. buka ya.